Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar matematika tentang pengukuran waktu. Tentunya masih belajar bersama Ustadzah Aini. Simak videonya, catat materinya, dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Pada materi pengukuran waktu, kita akan membahas tentang alat ukur waktu dan hubungan antar satuan waktu. Yang pertama, kita akan membahas lebih lanjut tentang alat ukur waktu. Alat ukur waktu yang kita pelajari ada dua, yaitu alat ukur waktu berupa jam dan juga kalender. Sejak dulu, orang-orang telah menggunakan jam sebagai alat ukur waktu, tetapi jam pada zaman dahulu tentu berbeda dengan jam saat ini. Berikut beberapa jam pada zaman dahulu. Yang pertama ada jam matahari. Jam matahari berbentuk lingkaran, dengan sekelilingnya ada angka, sedangkan di bagian tengah ada besi. Cara kerjanya yaitu ketika sinar matahari mengenai besi pada bagian tengah jam matahari tersebut, maka bayangan dari besi tersebut akan menunjukkan angka tertentu dari jam tersebut yang menunjukkan waktu yang berlaku pada saat itu. Namun, jam matahari tersebut memiliki kekurangan, yaitu ketika malam hari atau ketika cuaca mendung, maka orang-orang tidak bisa mengukur waktu. Yang kedua yaitu jam air. Jam air ini berupa wadah atau kendi yang berisi air, dengan bagian dalam ada tanda untuk menunjukkan waktu, sedangkan bagian bawah wadah tersebut terdapat lubang kecil untuk mengalirkan air secara teratur. Untuk mengetahui waktu yang berlaku, caranya dengan melihat tanda di bagian atas permukaan air dalam wadah tersebut. Namun, jam air tersebut juga memiliki kekurangan. Di negara yang memiliki musim dingin, maka air pada wadah tersebut bisa membeku sehingga tidak bisa digunakan untuk mengukur waktu. Jam pada zaman dahulu yang ketiga yaitu ada jam pasir. Jam pasir ini berupa pasir yang diletakkan di dalam dua tabung berbahan kaca dengan celah sempit di bagian tengah atau di antara tabung atas dan tabung bawah. Cara kerja jam pasir ini adalah pasir yang ada di tabung bagian atas akan mengalir ke tabung bagian bawah melalui saluran sempit tersebut. Jika semua pasir telah mengalir ke tabung bagian bawah, maka satuan waktu tertentu, misalnya 1 jam, berarti telah terlewati. Kemudian jam pasir tersebut dibalik lagi untuk mengukur waktu kembali. Saat ini jenis jam ada dua, yaitu jam digital dan jam analog. Pada jam digital, waktu ditunjukkan oleh angka. Cara membaca jam digital juga lebih mudah, yaitu angka yang muncul sudah menunjukkan jam dan menitnya. Angka di depan tanda titik 2 menunjukkan jam, sedangkan angka yang di belakang tanda titik 2 menunjukkan menit. Perhatikan gambar jam digital di samping. Pada gambar tersebut, angka di depan tanda titik yaitu 12, sehingga menunjukkan
jam 12, sedangkan angka di belakang tanda titik 2 adalah 28. Berarti jam digital tersebut menunjukkan jam 12 lebih 28 menit. Selanjutnya kita akan membahas tentang jam analog. Baik anak-anakku, ini adalah contoh dari jam analog. Jam analog itu adalah jam penunjukan waktunya dengan menggunakan jarum. Pada jam analog, seperti jam dinding ini, ada 3 jarum. Jarum yang pertama, ini ada jarum pendek. Jarum pendek ini menunjukkan satuan waktu jam. Sedangkan jarum panjang yang hitam ini menunjukkan satuan waktu menit. Sedangkan jarum panjang yang tipis ini yang berwarna merah ini menunjukkan satuan waktu detik. Oke anak-anakku, selanjutnya kita akan belajar cara membaca jam analog. Saat membaca jam analog, kita harus memperhatikan 2 jarum, yaitu jarum panjang dan jarum pendek. Sekarang kita fokus ke jarum pendek terlebih dahulu. Jarum pendek ini menunjukkan satuan jam. Jadi, angka yang ditunjuk oleh jarum pendek atau angka yang sudah dilewati jarum pendek berarti menunjukkan jam yang berlaku sekarang. Contohnya ini. Di sini jarum pendek menunjukkan angka 2. Berarti jam yang berlaku adalah jam 2. Kemudian bagaimana jika posisi jarum pendeknya berada di tengah-tengah antara angka 2 dan angka 3 seperti ini? Tetap jam yang berlaku adalah jam 2 karena angka yang telah dilewati oleh jarum pendek adalah angka 2. Angka 3 belum dilewati oleh jarum pendek. Kita perhatikan jarum panjang. Jarum panjang ini menunjukkan satuan waktu menit. Jadi, di sini ada garis-garis ini yang menunjukkan skala menit. Jadi, skala menit itu dimulai dari menit ke 0. Menit ke 0 berada pada angka 12. Jadi, semisal ini jarum panjangnya berada di angka 12 seperti ini, berarti menit yang berlaku adalah menit 0. Kemudian menit ke 1, ya skala ini garis yang berada di sebelah kanan. Angka 12 ini 1. Jadi angka 12 tadi 0, kemudian strip 1 ini 1, 2, menit ke 1, menit 2, menit ke-3, menit ke-4. Kemudian tepat di angka 1 adalah menit ke-5. Kita lanjut, di sini ada menit ke-6, menit ke-7, menit ke-8, menit ke-9, menit ke-10. Tepat di angka 2 ini menunjukkan menit ke-10. Tadi di angka 1 menunjukkan menit ke-5. Di angka 2 menunjukkan menit ke-10. Jadi, jarak antar angka ini adalah 5 menit. Di sini tadi 0, di sini 5. Jadi 1 kali 5 adalah 5. Kemudian di angka 2, jika jarum panjang menunjukkan angka 2, berarti 2 dikali 5 menit sama dengan 10 menit. Berarti jika nanti jarum panjangnya di angka 3, berarti 3 kali 5 sama dengan 15 menit. Berarti waktunya menunjukkan lebih 15 menit. Jika jarum panjangnya
berada di angka 4 berarti gimana? 4 dikali 5 berapa? 20 menit. Jika di angka 5 berarti 5 kali 5 25 menit dan seterusnya. Di sini 30 menit, di sini 35 menit, di sini 40 menit, di sini 45 menit, di sini 50 menit, di sini 55 menit. Di sini posisi 12 ini adalah kembali ke 0 atau menit ke 60. Perhatikan contoh berikut ini. Sekarang kita coba membaca jam analog. Di sini kita perhatikan dulu jarum pendek. Jarum pendek ini angka yang telah dilewati adalah 2. Berarti jam yang ditunjukkan adalah jam 2. Kemudian kita ke jarum panjang. Di sini jarum panjang menunjukkan angka 9. Jarum panjang menunjukkan satuan menit. Jadi kalau jarum panjang berada di angka 9, berarti 9 kali 5 menit sama dengan 45 menit. Jadi di sini jam yang berlaku adalah jam 2 lebih 45 menit. Sekarang kita lanjut ke pembahasan kalender. Kalender adalah suatu sistem yang teratur untuk membagi waktu menurut hitungan tahun, bulan, minggu, dan hari. Sekarang kita ke hubungan antar satuan waktu. Satuan waktu antara lain ada detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Kemudian hubungan antar satuan waktu tersebut adalah sebagai berikut. 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 jam sama dengan 3.600 detik, 1 hari sama dengan 24 jam, 1 minggu sama dengan 7 hari, 1 bulan sama dengan 4 minggu, 1 bulan sama dengan 30 hari, 1 tahun sama dengan 12 bulan, 1 tahun sama dengan 52 minggu, dan 1 tahun sama dengan 365 hari. Perhatikan contoh soal berikut ini. Doni tidur selama 5 jam. Berapa menitkah itu? 1 jam sama dengan 60 menit. Maka jika 5 jam berarti sama dengan 5 dikali 60 menit. Hasilnya sama dengan 300 menit. Jadi Doni tidur selama 300 menit. Salin dan kerjakan latihan soal berikut di buku tulis.